Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Rahmat Tahir, pembimbing NLA. Beliau itu pembimbing senior sekali, guru saya lah. Beliau dulu di Mekah ke Madinah beliau ya. Terus sekarang bimbing, besok khusus bimbing Bapak Ibu semuanya. Ustaz Abdul Khalik kepada kita, para pimpinan NLA, Bapak Ibu calon tamu Allah, tamu Rasulullah SAW yang berbahagia. Bahagia Bapak Ibu? Senang Bapak Ibu? Kita mau dipanggil Pak Wali Kota saja, senangnya minta ampun. Kalau mau dipanggil Pak Gubernur, senangnya minta ampun. Kalau mau dipanggil Pak Presiden, senangnya minta ampun. Kalau saya khutbah di istana itu jam 9 udah siap-siap, takut ketinggalan. Kita kesana itu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buktinya. Kalimah yang paling disunahkan setelah kita niat, ucapan saya penuhi panggilanmu ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Sampai doa itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Sampai 2 kali ucapan aku penuhi panggilan. Artinya kita wajib bersyukur karena kita dipanggil, bukan karena kita paling soleh. Bener gak? Ada orang ngaku paling soleh, ya itu yang paling salah. Kita dipanggil bukan karena kita orang yang banyak duit. Makanya ada istilah orang yang ke Mekah Madinah itu bukan untuk orang yang mampu, tapi untuk orang yang dimampukan. Bukan untuk orang yang kaya, tapi untuk orang yang dikehendaki. Saya pikir Ade ini, mohon maaf itu ya, contoh Ade itu, saya pikir belum punya duit buat umroh itu. Bener gak? Berangkat itu, bener Ade? Ya, dari pesantren lagi ya. Dari pesantren kan tahu saya ciri-cirinya dari pesantren. Ya nanti tak bisikin kalau pengen tahu. Jadi kita ke sana, Bapak Ibu besok ke sana harus bersyukur. Bukti syukurnya itu 9 hari dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ikuti arahan pembimbing, ikuti arahan mutawif. Jangan 9 hari dijadikan media untuk menunjukkan kehebatannya. Kadang di sana sama ustadznya ngomong, oh ustadz belum kenal saya ya. Kalau ngomong sama saya, apa aja gak kenal, apalagi saya. Kan sering ada ngomong, nggak kenal saya ya. Iya kan? Sampai aja nggak kenal, masa saya kenal. Banyak pula yang masalah ibadah tidak mengikuti pembimbingnya, tapi langsung klarifikasi sama kiai yang paling alim. Dan kadang begitu itu. Siapa kiai yang paling alim? Ustadz yang paling alim? Mbah Google radhiyallahu anhu. Jadi nanyanya langsung ke Google itu. Lalu ini Ustaz, ini begini menurut Mbah Google. Itu kan bikin ribut, ya kan? Pokoknya yakin yang diajarkan, yakin yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan melalui Al-Quran, melalui hadis Rasul, melalui para ulama. Kalau ada yang gak srek sendirian saja, nggak usah ngompor-ngomporin yang lain, dan usahakan tetap diam. Kalau mau ribut, kalau mau didebatkan di tanah halal setelah sampai di Jakarta. Jadi gak ribut di sono ngurusin yang kecil-kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya ingatkan, satu, Bapak Ibu akan mendarat di Jeddah dan langsung menunaikan ibadah umroh. Lusa, hari Kamis, kebetulan bareng sama saya, cuma beda penerbangan saja. Saya terbang jam 9.15 dan saya langsung landing Madinah, beliau yang landing Jeddah. Insya Allah kita ketemu di Saja Hotel ya. Saya ke Saja Hotel, Bapak Ibu masih 1 malam di sana. Bapak Ibu, yang pertama lusa mandinya niat mandi sunnah ihram. Karena Bapak Ibu langsung pakai pakaian ihram. Saya niat mandi sunnah ihram karena kotor.
Setelah mandi, kalau memang mau sholat sunnah safar di rumah, monggo. Tapi kalau memang mau di rumah nggak keburu karena banyak tamu biasanya kan ya, mau sholat sunnah safarnya di bandara, monggo. Tapi kalau di rumah bisa di rumah. Saya niat sholat sunnah safar 2 rakaat karena atau sholli sunnat safari rakataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Setelah itu jam 8 pagi sudah berada di Bandara King Abdul Aziz di Terminal 3, pintu antara 2 dan 3. Bandara Soekarno-Hatta ya. Masa bandara Bandara Soekarno-Hatta. Oh saya ya, salah ya. Salah, saya yang salah. Bandara Soekarno-Hatta di depan biasanya depan Sate Senayan. Insya Allah Bapak Ibu dapat makan tapi bukan Sate Senayan. Setelah itu Bapak Ibu ikutin arahan, ikutin Ustadz Rahmat ya. Ikutin Ustadz Rahmat, nanti Bapak Ibu akan masuk ke imigrasi dan ke ruang tunggu. Yang bapak-bapak kain ihramnya dipakai, bawahannya nih ya, dipakai di bandara sebelum naik pesawat. Karena nanti niatnya dia lam-lam, tidak ganti pakaian di bandara King Abdul Aziz karena kredit. Pengalaman yang udah di sana baru turun langsung didorong ke bis, belum sempat ganti pakaian dan lain-lain. Maka yang bapak-bapak minimal kalau saya bawahannya sudah pakai kain ihram, atasannya masih pakai batik. Nanti pada saat 1 jam sebelum mendarat nanti sudah kita mulai siap-siap. Setengah jam diumumkan kita sebentar lagi akan melintasi ya lam-lam. Bapak Ibu yang mau umroh untuk segera niat umroh. Nah, bapak-bapak jadi tidak ganti bawahan di pesawat. Di kamar kecil sangat sempit, kecil namanya juga kamar kecil. Kalau gede namanya bukan kamar kecil lagi. Di kamar kecil sangat kecil sempit. Kalau di luar bahaya, ya kan? Wah, di sini aja lah di lorong bahaya, kayak yang terbang gitu. Jadi bapak-bapak pakaian bawahnya, kalau atasannya kan gampang, ya kan? Tapi bawahnya itu. Sampailah nanti di lam-lam niat umroh bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Terus labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Setelah Bapak Ibu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka larangan-larangannya ini sudah berlaku. Jadi yang tadi nih, yang di rumah membersihkan buku sebelum berangkat ya, mandi, membersihkan anggota tubuh, memakai wangian, sholat sunnah, ihram itu di rumah. Atau di bandara sholat sunnah ihramnya nggak apa-apa. Ya sambil nunggu kan jam 8 udah nyampe, terbangnya kan jam 11.30 ya, masih bisa. Ini dilakukan sebelum terbang. Larangannya ini berlaku setelah Bapak Ibu mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya. Setelah itu ini larang memotong kuku, mencabut rambut, memakai wangian, menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka, telapak tangan dalamnya telapak tangan bagi wanita, berhias, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, bertengkar, berdebat, berkata porno, melakukan hubungan suami istri, mencabut tanaman, membunuh binatang. Ini dari mulai di pesawat labbaik Allahumma umratan sampai nanti selesai umroh pertama. Ditandai dengan tahallul. Paham nggak Mas itu? Nanti Bapak Ibu mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bapak Ibu nanti diarahkan, koper besar ada petugasnya, koper kecil bawa masing-masing. Yang punya kursi roda tungguin sendiri, karena Ustadz atau Ustadz Rahmat belum tentu tahu bawaan yang dibawa selain koper dari NRA. Kalau koper dari NRA pasti keluar, tapi umpama ada koper sendiri, umpama ada kardus sendiri, itu masing-masing tanggung jawab masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu
keluar, Bapak Ibu akan menuju ke bis masing-masing. Mendarat jam 17.30. Karena Bapak Ibu terbang jam 11.30 dan mendaratnya jam 17.30, maka Bapak Ibu sholat zuhur dan asarnya di pesawat. Ya, karena kalau turun baru sholat jangan kejar. Kalau sebelum berangkat belum waktunya, maka sholatnya di pesawat. Nanti kita ajarkan bagaimana cara tayamum dan sholat di pesawat. Ya. Oke, sampailah masuk ke bis masing-masing. Bapak Ibu di bis 33 dan 34. Ya, ada dua bis, 33 dan 34. Masing-masing masuk. Yang ini ada tulisan besar, mohon maaf Bapak. Ini yang 34 itu nomor bisnya. Yang kecil, ini nomor 14, bukan nomor tempat duduk, tapi nomor absen. Biar nanti kalau Ustadz Rahmat mau ngabsen itu gampang, dia tahu nomor 14. Jangan rebutan tempat duduk. Pak, saya kan nomor 14 nih, buktinya ini. Tempat duduknya siapa cepat itu dapat. Ya, jadi nggak sesuai dengan urutan ini. Tapi bisnya nomor 34, ada yang 33. Masuk ke bis, Bapak Ibu, jalan kira-kira 1 jam. Masuklah ke Hotel Hilton Convention, semuanya ya. Di Hilton Convention di Jabal Umar, Bapak Ibu langsung mendapatkan hidangan makan malam. Bapak Ibu sholat maghrib dan isyaknya di jamak. Biasanya Ustaz tarik di masjid atau di hotel masing-masing. Nanti Ustaz yang menginstruksikan. Tapi biasanya di hotel masing-masing, di kamar masing-masing jamaah dengan temannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu biar sekalian agak istirahat. Kalau nyampe di hotel jam 19 lalu ngejar sholat isya nggak keburu, capek. Bapak Ibu masih dalam keadaan ihram. Jadi ke hotel makan malam, ingat Bapak Ibu dalam keadaan ihram. Larangan-larangan itu berlaku. Biasanya orang Indonesia habis makan cari sabun, cuci tangan, bener nggak? Itu ingat-ingat itu. Boleh ke kamar, nanti ke kamar dulu, sholat. Yang mau, mohon maaf, ke kamar kecil, monggo. Buang air besar, buang air kecil, monggo. Tapi ingat, dalam keadaan ihram. Jangan sampai pakai sabun, jangan pakai sampo, jangan gosok gigi. Tahan dulu, ya. Boleh buang air besar, boleh buang air kecil. Bapak Ibu, saya sarankan jangan mandi karena khawatir ada rambut yang rontok. Tahan dulu, ya, hanya bersih-bersih saja. Yang ibu-ibu mau ganti baju, monggo. Kan udah lecek kan dari sini kan, dari pagi kan, silakan. Bukan toh saya mau ihram, ini kan pakai batik ya. Saya mau ihram, saya mau tawaf, saya mau pakai baju putih, gamis putih, monggo. Yang bapak-bapak nggak boleh ganti pakaian. Hati-hati, kadang orang jamaah protes ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi protes karena kain ihramnya katanya mengecil. Padahal itu anduk hotel. Jadi Pak, hati-hati itu bapak-bapak. Ustaz kok kain ihramnya jadi kecil begini, kan sama-sama putih itu. Udah ribut tuh Pak, itu anduk hotel tuh Pak katanya. Ingat-ingat itu Bapak Ibu tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ibu-ibu boleh, tapi ingat, walaupun suami istri, walaupun dengan sesama perempuan lagi dalam keadaan ihram, gantinya di kamar mandi. Kalau kepengen nggak mau di kamar mandi, ya yang ada di kamar suruh keluar. Tapi intinya jangan buka aurat walaupun dengan suami atau sama-sama perempuan, kita dalam keadaan berihram. Tadi itu. Setelah sholat maghrib dan isya, Bapak Ibu di jamak di hotel masing-masing, ada pengumuman melalui grup WA biasanya. Nanti pasti sampai sana itu ada grup WA. Bapak Ibu
turun kumpul di lobi jam 9. Contoh lah, nah ini contoh ya. Jam 9. Bapak Ibu turun sudah dalam keadaan berwudu. Dan bapak-bapak masih pakai kain ihram. Tidak boleh nutup kepala, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai kaos kaki. Yang ibu-ibu nggak boleh nutup tangannya ini. Kadang ada ibu-ibu pakai kaos tangan yang rapat segini. Kadang mau jadi kiper gitu orang. Yang ibu harus rapat pakai manset dan pakai apa namanya? Yang ini sininya tuh manset juga yang putih ya. Itu pakai manset dari ini. Kenapa? Coba Bu, mohon maaf Bu. Sini Bu, berdiri Bu. Nah, ibu ini kan ketutup kayak saya nih contohnya udah duduk Bu. Saya aja, umpama saya ibu. Ini kan saya ketutup. Aurat saya kan ketutup kalau saya ibu. Tapi nanti kan bapak ibu mau istilah. Ya kan? Kalau nggak pakai manset ininya kebuka. Ya kan? Tarik ini kan begini. Tarik. Ya udah Pak Ustaz, saya istilahnya begini aja. Ya gila tuh. Jadi harus pakai manset, harus pakai penutup. Ini karena nanti kita akan seperti ini gitu loh maksud saya. Kalau pada saat normal begini nggak ketutup, nggak kebuka auratnya. Pada saat begini, buka. Padahal kita sampai 14 kali istilah. Oke Bapak Ibu, sudah semuanya dalam keadaan berwudu, kumpul di lobi, masuk ke Masjidil Haram. Melihat masjid, masuk masjid, doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udzu salam wa hayyina rabbana bissalam wadkhilna al-jannata darussalam. Amal besok berangkat dong. Terus jalan turun melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa zidman sarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajahu aw iqtamarahu tasrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Apal? 2 hari lagi. Terus Bapak Ibu turun. Kalau Bapak Ibu dari Hilton biasanya turunnya di sini. Jalan dulu jalan, sampailah ketemu rukun Hajar Aswad. Ciri-cirinya ada polisinya, terus dekat pintu ini namanya pintu. Banyak orang hubungan menyium Hajar Aswad dan di sudutnya ada lampu. Bapak Ibu pada saat di sini istilah. Ini yang habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pandu, dengarkan Ustadz pembimbing, ikuti. Kalau dengar, kalau nggak dengar, Bapak Ibu boleh doa sendiri. Kalau bisa, ya kan? Namanya doa sambil jalan pegang buku itu punya keahlian khusus itu. Karena baru didorong, larikannya langsung hilang. Kalau bisa, kalau nggak bisa Bapak Ibu baca doa yang Bapak Ibu hafal. Apalnya doa sambil jaga terus Ustaz, nggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran kedua Rabbana lagi. Ketiga Rabbana lagi. Keempat malaikat udah nutup bukunya. Loh, kenapa tutup? Mesti Rabbana lagi. Sampailah atau Bapak Ibu amin saja. Amin itu harus berurutannya sama Ustaznya. Ustaznya doanya baik, amin. Atau doa, pokoknya intinya tawaf adalah muter Ka'bah 7 kali putaran dalam keadaan suci. Bacaannya sunnah. Gak hafal, gak usah terus gak jadi umroh gara-gara gak hafal doa, tawaf. Ya, baca sebisanya Bapak Ibu. Atau baca Asmaul Husna, atau baca sholawat, atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Doakan orang tua, doakan putra putrinya, doakan cucunya, semuanya didoakan. Karena kita dalam keadaan ihram di tempat mustajab. Sampailah kita ketemu rukun Yamani, kita istilam lagi. Dari sini muter, istilam lagi.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketemu rukun Hajar Aswad, gimana lagi? Ya. Enggak bisa berdiri. Bismillahi. Diapain? Sudah 7 kali Bapak Ibu sholat sunnah tawaf. Sholli sunnah tawafi yuk. Sholli sunnah tawafi. Rokataini lillahi ta'ala. Itu Bapak Ibu sholat di depan Ka'bah. Masya Allah. Yang biasanya sholat itu nyumin gambar Ka'bah, ya kan? Kapan Bapak Ibu sholat nyumin gambar Ka'bah? Itu bisa jaga. Besok di depannya persis, subhanallah. Tidak semua orang bisa ke situ. Bapak Ibu berdoa masing-masing. Nanti Ustaz Rahmat pasti bimbing doa. Habis itu Bapak Ibu berdoa masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Ustaz Rahmat di belakang aja. Kata nanti ada yang agak lama, Ustaz Rahmat bilang, Bu, masalahnya banyak ya Bu. Kok tahu Ustaz, doanya paling lama Bu, yang udah minum aja. Oke, setelah itu Bapak Ibu boleh yang mau foto. Yang mau foto-foto boleh. Biasanya Ustaz juga jadi fotografer. Ustaz, tolong dong Ustaz fotoin nama istri. Wah, karena pas di depan Ka'bah lagi pakai kain ihram. Iya kan? Habis itu minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin rahmatika ya arhamar rahimin. Akal 2 malam lagi. Kalau kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, badan yang sehat. Apal halal. Syarat sahnya tawaf, 1 suci dari hadas. Bapak Ibu, kalau baru 2 putaran kok kentut, wajib ngomong. Ya, jangan nggak ada yang dengerin. Daripada saya harus keluar. Hari ngapain? Harus keluar barisan untuk ambil air wudhu, memakai air zam-zam. Nggak boleh pakai tayamum, karena air zam-zam banyak di situ. Tayamum nggak boleh. Masuk lagi tidak perlu ngulang dari awal. Tinggal nambahin tadi batalnya sudah berapa yang suci, yang sempurna. Putaran ketiga sempurna, masuk putaran keempat kentut, berarti nanti tambahin 4. Putaran kelima sempurna, masuk putaran keenam kentut, berarti nanti tambahin 2 putaran. Tidak perlu mengulangi dari awal. Tinggal nambahin saja. Tapi harus jujur. Termasuk mbak-mbak yang naudzubillah min dzalik di perjalanan umpamanya ternyata dia lam niat sampai di hotel ke kamar kecil ternyata baru ketahuan kalau maka mbak-mbak itu tidak boleh ikut tawaf. Tapi mbak-mbak tersebut dalam keadaan berihram harus menjaga, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, sampai selesai tawaf sah. Mudah-mudahan headnya sebelumnya atau sesudahnya ya. Amin, amin itu. Menutup aurat, pakai kain ihram, auratnya laki-laki, pusar dan dengkul. Pakai kain ihram bawahannya harus di atas pusar, jangan sampai di bawah pusar. Auratnya perempuan semua badan, kecuali wajah dan tapak tangan. Makanya tadi kenapa harus begini? Karena kalau ini auratnya ada yang kebuka. Kalau istilah kebuka dikit saja sudah kebuka. Kalau tawafnya nggak sah, umrohnya nggak sah. Itu harus hati-hati. 7 putaran. Ya, kalau Bapak Ibu umroh atau tawaf sendiri lagu, saya baru 3 atau 4 ya, alihkan atau yakinkan ke yang kecil. Saya 3 atau 4 ya, 3. Saya 5 atau 6 ya, 5.
Ini udah 7 apa masih 6 ya? 6. Ya, makanya banyak orang yang tawaf pakai karet. Pakai karet, 1 pindahin, 2 pindahin. Itu dalam rangka meyakinkan, memastikan bahwa kita 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad tadi. Nah, mulai dari Hajar Aswad, besok Ustadz Rahmat Tahir kan di depan. Ini ada belakang, bahkan di depan. Bapak Ibu kan ada yang di belakang. Karena kan deretnya ke belakang, ya kan? Kalau Ustadz Rahmat Tahir Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang di belakang tuh jangan ngikutin dulu. Bener gak? Karena kan belum nyampe sini. Nanti kalau udah nyampe sini baru Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga nanti di Rukun Yamani, Ustadz Rahmat Tahir di sini, Bapak Ibu di sana. Bapak Ibu jangan ngikutin Ustadz Rahmat Tahir pas bareng, karena posisinya ibu-ibu juga tidak bareng dengan Ustadz Rahmat Tahir kecuali yang di sampingnya. Bisa dipahami ya? Terus Ka'bah ada di sebelah kiri. Nah, Ka'bah ada di sebelah kiri. Jangan sampai ada yang videoin orang yang lagi tawaf. Ayo Ma, kenceng Ma. Berarti apa? Ka'bah di sebelah kanan dong. Orang dia mundur kok. Sering nggak kayak gitu? Ada kan? Jangan memvideokan. Ya, kenapa? Ka'bah di sebelah kiri. Di dalam Masjidil Haram dan berturut-turut. Itu cara tawaf, ya. Kata cara tawaf. Setelah tawaf selesai, sholat sunnah tawaf, kita minum air zam-zam, lalu kita menuju ke tempat sa'i. Kalau tadi saya sampaikan bahwa tawaf kentut batang, tawafnya selesai, harus keluar ambil air wudhu, jangan diteruskan. Kalau sa'i enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu habis tawaf, mohon maaf, ada yang kentut, sa'i saja aja. Karena sa'i tidak harus suci. Tapi nggak kepengen kentut, jangan dikentut-kentutin. Mentang-mentang nggak harus ini. Ya, saya adalah jalan dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah. Ini kurang lebih 500 meter kali 7. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah Sofa dihitung 2. 3, 4, 5, 6, 7. Pasti terakhirnya di Bukit Marwah. Kalau ada orang sa'i kok di Bukit Sofa sudah selesai, pasti kalau nggak 7, kalau nggak 8, ya 6. Ya, kalau dari sini kok udah selesai, mesti kalau nggak lebih 1 kurang 1 ini, pasti selesainya di sini. Di dalam Bukit Sofa Marwah ada lampu hijau. Turun dari Sofa kurang lebih 50 meter ada lampu hijau. Yang laki-laki disunnahkan lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizun. Itu yang laki-laki, yang ibu-ibu enggak. Ibu-ibu hanya ini aja. Kadang ibu-ibu juga ada yang lari. Bu nggak usah lari-lari Bu, lari kejar suami Ustaz. Nah ini lampu hijaunya nih. Ini lampu hijaunya. Ya, nggak lagi mendahului takdir. Ustadz Rahmat Tahir juga paling 3 putaran lari. Kalau gemuk-gemuk, ini udah gayanya aja begini, udah gak lari dia. Ini sa'i, Bapak Ibu, dilakukan setelah tawaf. Nggak boleh tawaf sa'i dulu kok. Kayaknya tawaf lagi penuh nih, sa'i aja dulu nggak boleh. Dilakukan di tempat sa'i. Sebanyak 7 kali dimulai dari Bukit Sofa diakhiri dengan Marwah. Dilakukan dengan berjalan kaki menutup aurat dan lain sebagainya. Setelah sa'i, tahallul, menggunting rambut minimal 3 helai. Hanya yang ibu-ibu jangan jilbabnya yang dibuka, tapi guntingnya yang masuk. Yang ibu-ibu yang suruh gunting jangan ustadznya, tapi suaminya atau sama-sama perempuan. Ustadz, emang kena kalau jilbabnya ini? Ya, kalau guntingnya gede mah jangankan rambut lehernya juga kena loh 3 helai, kan yang penting ada bukti. Ya. Setelah itu selesai, kembali ke hotel, ibadah masing-masing, sudah boleh mandi,
sudah boleh pakai wangi-wangian, sudah boleh pakai baju, sudah boleh pakai sarung, sudah boleh apapun yang tadi dilarang. Buktinya apa? Sudah tahallul. Setelah tahallul, perbanyak ibadah di Masjidil Haram, terutama tawaf sunnah. Apa itu tawaf sunnah? Bapak-bapak sekarang kalau mau masuk ke pelataran tawaf sunnah harus pakai kain ihram. Tapi mohon maaf, pakai kain ihramnya tidak dalam keadaan berihram. Kalau berihram kan nggak boleh pakai daleman. Kalau ini monggo mau pakai daleman, karena tidak dalam keadaan berihram. Hanya pakaian ihram saja biar bisa di depan Ka'bah. Mama tahajud sama istrinya depan Ka'bah. Tapi diawali dengan apa? Soal tawaf sunnah. Bagaimana tawaf sunnah? Hanya melihat Ka'bah di rukun Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Dalam hati saya niat tawaf sunnah karena Allah. Ya bareng. Saya niat tawaf sunnah karena Allah. Dah muter 7 putaran. Doanya karena nggak sama pembimbing, doa masing-masing. Ya Bu, biar gampang. Kita putaran pertama baca Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang pertama. Putaran kedua Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Putaran ketiga Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Monggo. Tapi dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad disunahkan untuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya doa monggo. Ustaz saya mau baca Al-Quran aja silakan. Tapi nggak bisa baca Ustaz, saya yang hafal aja. Silakan. Hafal apa Bu? Saya nggak ada yang hafal sih, cuma potongan-potongan. Al-Ikhlas hafal nggak? Enggak. Qul huwallahu ahad hafal, ya udah qul aja. Al-Ikhlas nggak hafal, qul huwallahu ahad hafal, ya udah nggak apa-apa, mau qul huwallahu ahad aja. Oke, perbanyak tawaf sunnah Bapak Ibu. Kalau tawaf ihram nggak boleh pegang Ka'bah, nggak boleh pegang Hijr Ismail, nggak boleh pegang makam Ibrahim karena itu ada minyak wanginya. Kalau tawaf sunnah, suami istri habis tawaf sunnah, ya Pak kita pegang Ka'bah, jalan pegang Ka'bah. Ya. Atau berdoa di multazam, multazam itu pintu Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah, kalau kita berdoa itu aman-aman saja. Karena orang tawaf di belakang, orang ngejar-ngejar sesuatu di depan, kita doa aman-aman aja. Apalagi yang ibu-ibunya aman, polisinya banyak di sini. Laki-laki mau deketin ke daerah ibu nggak boleh, haram. Itu ibu multazam itu artinya pasti. Doa di situ pasti dijawab. Yang penting ya yang belum nikah mudah-mudahan pulang dilamar. Ya. Pokoknya bener-bener deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah itu hari Sabtunya ya. Hari Sabtu Bapak Ibu Cikitur menapaktilasi atau mengikuti tempat-tempat yang bersejarah berkaitan dengan perjuangan Rasul ataupun ibadah haji. Bapak Ibu yang mau umroh lagi, alhamdulillah. Umroh lagi. Yang bapak-bapak berarti bawa kain ihram, pakai tas, dibawa. Kenapa? Karena nanti mau ambil miqat lagi. Pertama ke Jabal Sur, tempat di mana Nabiullah Muhammad SAW dan temannya Abu Bakar As-Siddiq beristirahat pada saat mau hijrah ke Madinatul Munawwarah. Nanti Bapak Ibu akan ke Jabal Rahmah, bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi udah nggak naik lagi ke Jabal Rahmah karena Rahmahnya sudah ketemu di bis 33 dan 34. Nanti Bapak Ibu akan melintasi Muzdalifah, akan melihat Mina, akan melihat tempat lempar jumroh, akan melihat Jabal Qurba, dan Bapak Ibu akan berhenti di Masjid Jironah. Kalau Bapak Ibu di Masjid Jironah, maka Bapak Ibu ambil wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sholli sunnatal ihrami ya. Raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke bis lagi, sudah dalam keadaan steril. Bapak-bapaknya pakai kain ihram, tidak pakai pakaian yang berjahit,
Tidak pakai daleman, tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki, tidak pakai topi. Ibu-ibunya sudah pakai kaos kaki, sudah pakai kaos tangan, mansek, sudah pakai rapet semuanya. Bapak Ibu dibimbing untuk menunaikan umroh kedua. Labbaik Allahumma umratan. Ya. Labbaik Allahumma umratan. Setelah itu jalan menuju ke hotel, lalu ke masjid, tawaf, sa'i, tahallul. Sudah selesai umroh kedua. Bapak Ibu mau umroh lagi, ngomong ke Ustaz Rahmat, Ustaz saya kepengen umroh lagi, minta dianterin atau minta disewakan taksi, jalan, niat, ke hotel, ke masjid, tawaf, sa'i, tahallul, umroh ketiga, dan seterusnya. Setelah itu Bapak Ibu ada tawaf wada. Nanti diinstruksikan oleh Ustaz Rahmat, tawaf wada hari Senin. Wada artinya perpisahan. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan niat tawaf wada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tawaf wada sunnah. Saya niat tawaf wada karena Allah maaf. Saya niat tawaf wada karena Allah. Jadi niat tawaf wada karena Allah. 7 kali putaran selesai. Setelah tawaf wada, bagi Bapak Ibu yang mau di masjid silakan. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah keluar masjid tidak boleh masuk ke masjid lagi setelah tawaf wada. Sampai menunggu instruksi untuk check out dari Hotel Hilton Convention menuju ke Madinatul Munawwarah. Sudah jalan ke Madinah, selesai di Madinah Bapak Ibu hanya ibadah, makan, tidur, tambah 1 belanja. Ibadah, makan, tidur, belanja. Karena Bapak Ibu kan di Hotel Hilton kan nggak ada belanjaan itu. Nanti belanjanya di Madinah kumpulin semuanya. Jadi kopernya masih kosong. Nanti keluar dari Madinah sudah bercucu. Ya, karena belanjanya di Madinah semua. Ibadah, perbanyak ibadah, perbanyak baca sholawat, perbanyak ziarah Rasulullah SAW, dan nanti akan ada pengumuman melalui WA group kapan jadwal Bapak Ibu masuk ke Raudhah. Kalau ada jadwal itu, ikuti sesuai dengan jadwal. Karena sekarang kecil kemungkinan Bapak Ibu tidak sesuai dengan jadwal untuk bisa masuk ke Raudhah. Karena pakai izin, namanya tasrih itu. Ya, yang bapak-bapak juga seperti itu. Pada saat jadwalnya jam sekian, kumpul jam sekian. Karena kalau enggak sulit sekali. Sekarang dihitung masuk ke Raudhah. Bahkan kemarin ada pengumuman baru, 1 tahun hanya 1 kali boleh masuk ke Raudhah. Setelah lebaran tahun ini udah terlalu belum nih. Ya. Jadi ada pengumuman baru itu, ya mudah-mudahan kita dimudahkan semuanya yang hadir bisa masuk ke. Apa yang harus dilakukan di Raudhah? Kalau dulu di Raudhah siapa kuat itu dapat. Tapi ibadahnya kurang nyaman bagi bapak-bapak yang belum COVID pernah kesana. Kenapa? Kita lagi sujud, bangun dari sujud masuk ke gamisnya orang. Karena dulu kan kita lagi ini orang desek-desekan, sekarang nggak nyaman 15 menit, nyaman sekali ibadah. Apa yang dilakukan di Raudhah? 1, sholat sunnah taubat. Kita kesana banyak dosa. Orang datang kepada Rasulullah banyak dosa, kembali dari Rasulullah diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Yang kedua, sholat sunnah hajat. Kalau taubat, sholli sunnat taubati ya. Rakataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah taubat, kalau sholat sunnah hajat itu sholli sunnatal hajati rakataini lillahi ta'ala. Kalau saya biasanya sholat hajatnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah saya baca Qul ya 10 kali. Setelah Al-Fatihah rakaat kedua saya baca Qulhu 10 kali. Setelah itu Bapak Ibu khusyuk berdoa. Jangan dilewatkan waktu yang disediakan. Apalagi hanya kelihatan bingung foto-foto tok. Kata polisi, yang ngantri banyak mas, keluar saja mas. Apalagi kayak orang bingung, doanya udah selesai. Jadi perbanyak doa itu. Orang-orang yang nitip doa, doakan di situ. Keturunannya kita, doakan di situ. Karena Al-Quran mengajarkan duriyah, bukan cuma anak. Duriyah itu apa? Anak, cucu, buyut semua.
Bisa jadi kita kesana juga karena doanya kakek nenek kita. Iya kan? Bisa jadi kita doakan cucu-cucu kita juga. Doa yang banyak, nangis di situ. Karena Raudhah tempat yang paling mustajab di Madinatul Munawwarah. Kalau di Mekah hanya Hijri Ismail, tapi kadang buat tutup Hijri Ismail. Kadang tutup, seringnya tutup. Kalau roti tutup. Kalau yang laki-laki agak susah. Kita udah pakai kain ihram tutup. Kita lihat dari atas, ya buka. Pulang ke hotel pakai kain ihram sampai situ udah tutup kalau laki-laki. Kalau ibu bisa sholat 5 waktu di Mekah itu di pelataran Ka'bah terus ibu. Kalau bapak-bapak ya bisa, tapi syaratnya pakai kain ihram terus. Ya, kalau ibu sama pakaiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah dari Raudhah Bapak Ibu keluar, yakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Tanggal 28 hari Rabu, Bapak Ibu Siti Tur Madinatul Munawwarah. Pada saat tanggal 8 itu, tolong yang gak ikut ngomong pengalaman-pengalaman yang udah-udah. Sudah gak ngomong, HP-nya mati, di kamar gak ada, ditungguin sampai jam 8, ujuk-ujuk bawa kresek. Mohon maaf ya, saya gak ikut. Aduh, kasihan yang udah nungguin. Kenapa? Karena pada saat ada instruksi Siti Tur, Bapak Ibu usahakan dalam keadaan berwudu. Orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, mendapatkan seperti pahalanya umroh. Pertama kali di Madinah yang dituju pada saat Siti Tur, hampir pasti Masjid Quba. Apa dilakukan? Ya sudah dalam keadaan berwudu, masuk, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat duha, kembali lagi ke bis. Karena akan menuju ke yang disukai oleh ibu-ibu, yaitu kebun kurma, pasar kurma. Udah, bapak-bapak siapin aja, ATM-nya kasihin, kalau nggak pura-pura ketinggalan. Belanja silakan, tapi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya apa. Saya nyenengin tamu lah, monggo. Saya nyenengin anak cucu yang gak boleh ikut, monggo. Artinya bahwa Bapak Ibu pilihan itulah. Belanja ya monggo, gak belanja ya monggo. Tapi kayaknya kalau orang Indonesia gak ada yang gak belanja kayaknya. Setelah itu naik bis lagi menuju ke Jabal Uhud. Kita ziarah ke makam syuhada Uhud. Salah satunya adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang gugur pada saat perang Uhud, dibunuh oleh budak bernama Wahsy, disuruh oleh perempuan bernama Hindun. Bahkan dadanya dibelah oleh perempuan bernama Hindun, hatinya dikunyah mentah-mentah. Paman Rasulullah ada di Jabal Uhud. Nanti kita ke Jabal Uhud. Setelah itu naik bis lagi, melewati Masjid Qiblatain, melewati Masjid 7, ada perang Khandaq dulu, kembali lagi ke hotel untuk siap-siap sholat duhur di Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan lebih utama daripada 1000 rakaat di Masjid Nabawi. Kalau di hotel sama dengan Masjid Al-Ikhlas. Ya, jadi usahakan masuk ke Masjid Nabawi walaupun di pagernya udah termasuk ini. Yang enggak itu di hotel. Kalau di Mekah, asal di tanah haram lebih utama daripada 105. Cuma tidak mendapatkan 120 rahmat. Karena di Masjidil Haram setiap hari ada 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Jadi di Mekah usahakan Bapak Ibu tiap hari itu melihat Ka'bah. Ngapain Bu? Lagi cari rahmat, 20 rahmat.
Tapi saya yakin angkatan bis 33 dan 34 ini selama perjalanan, selama di Mekah Madinah sampai pulang selalu mendapatkan rahmat. Karena pembimbingnya namanya Ustadz Rahmat. Setelah itu Bapak Ibu ada ziarah wada. Ziarah wada bareng-bareng, nanti kumpul dibacakan baca sholawat kepada Rasul ya. Nah bapak-bapak pada saat keluar dari Rodo, bapak-bapak selama ini kita keluar dari Rodo, kita kesini belok kiri. Nanti bapak-bapak ada makam Rasulullah SAW. Bapak-bapak mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sofwatallah. Atau baca sholawat. Kalau itu gampang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pokoknya saya pesen di Madinah perbanyak baca sholawat. Sholawat apa yang Bapak Ibu suka? Mau sholawat? Ada. Salatullah amullah la toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Atau sholawat apa yang Bapak Ibu suka? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Setelah itu siap-siap untuk menuju ke bandara Muhammad bin Abdul Aziz Madinatul Munawwarah. Lalu Bapak Ibu terbang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, koper ambil sendiri, nanti air zam-zam sama Ustadz Rahmat. Kembali ke rumah, jangan lupa sujud syukur sebelum melakukan aktivitas. Kadang emak-emak ditinggal 9 hari, dapurnya kayak kapal pecah, belum doa udah ngomel-ngomel. Gimana? Doa dulu, baru dari tanah suci. Masalah kotor gampang nanti, cabai kurang gampang nanti, sekarang ada online. Gak usah mikirin dapur dulu ya. Kita masih dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan memperagakan saya umumkan satu. Hari Jumat pagi biasanya di Mekah atau Madinah selalu membaca surat As-Sajdah. Alif Lam Mim. Subuh itu. Ingatin kalau imamnya Alif Lam Mim. Ingat. Di ayat ke-15 imamnya langsung sujud. Bapak Ibu ikuti sujud. Makanya diingetin nanti Pak Ustaz pada saat malam Jumatnya diingetin dulu. Ayatnya ini, bacaan awalnya ini. Jadi kita mau Alif Lam Mim, saya baca saja. Langsung sujud. Kita ikut sujud, habis sujud berdiri lagi meneruskan bacaan suratan. Jangan jamaah NR habis 33 malah bingung. Rukuk sujud, kok langsung rukuk sujud gak rukuk, akhirnya bingung. Lihatin ke kiri, ada NR aja bingung juga. Akhirnya sama-sama Jumat pagi ya. Yang kedua Bapak Ibu, habis sholat hampir selalu ada sholat jenazah. Ikuti, tunggu sebentar. Kenapa? Karena orang yang sholat jenazah pahalanya sebesar gunung Uhud. Besok Bapak Ibu lihat gunung Uhud. Kalau sudah ke Madinah kok ada jenazah, kalau kita nggak ikut sholat, berarti tidak mempan itu pandangan kita melihat itu. Pahalanya sangat besar. Kalau di Jakarta kan malah nyari-nyari mayat, mana yang nggak ada meninggal. Di sana itu tiap habis sholat tuh ada aja. Tapi habis sholat, kalau Jakarta susah terus terang itu. Kalau nggak ini ya paling, mama teman kampus tinggalnya kemarin baru takziah. Mama kayak gitu, jarang yang kuliah mayat jenazah, jarang lah. Ya, tapi di sana kita selalu sholat. Pahalanya sangat besar, sebesar gunung. Jangan sampai tinggalkan. Bapak Ibu, ini tayamum. Tayamum itu, niatnya untuk agar bisa sholat. Jadi bukan kalau butuh kan dirofil hadasi ya. Kalau tayamum agar bisa sholat. Saya niat tayamum agar bisa sholat.
Nih di buka dulu ya. Tuh, ribet tuh. Dari gosong. Bapak Ibu, tayang itu 2 pukulan. Satu, ini yakinkan di jok pesawat ada debunya. Pukul sini. Ya. Dalam hati saya niat tayang agar bergerak. Ya. Satu. Pukul lagi jangan di tempat yang tadi. Tadi kan di sini ya, agak ke bawah. Begini nih. Ini kan ada nih, ya. Usapkan di sini. Ya. Terus ini. Dia belum bisa ambil diri. Selesai, udah. Gak perlu pakai kumur-kumur. Kalau buat kumur-kumurin. Setelah itu sholat di pesawat. Sama duduknya. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman. Sujud lebih rendah lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau zuhur dan asar dikosor 2 rakaat. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat jamak dengan asar kosor tak. Ya, kalau niat sholat asar jamak hanya niat kosor saja karena niat jamak itu di awal. Kalau Bapak Ibu mau jamak takhir, maka masuk waktu awal Bapak Ibu sudah ngomong dalam hati, saya niat sholat zuhur jamak takhir, Bapak seperti itu. Tapi jamak ada ketentuannya, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Kan Bapak Ibu nanti akan terbang jam 19, enggak kepulangannya 19.40 kalau nggak salah. Jam 17, sorry jam 17. Jangan saya niat sholat isya dan subuh jamaah, nggak boleh. Ya, jadi ada aturan-aturannya. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan.